Selamat pagi pendengar di seluruh Indonesia. Kembali Anda bersama dengan saya, Dr. Suhento Liau dan istri Lilin. Kami akan bersama-sama dengan Anda mempelajari firman Tuhan dalam program Through the Bible, dari Injil Matius hingga Kitab Wahyu. Pendengar sekalian, hari ini kita sampai di Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Kisah Para Rasul pasal yang ke-12. Sebelum membahasnya atau membacanya, kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, tiap-tiap hari kami membutuhkan pimpinanmu, kami membutuhkan berkat-mu, agar firman-mu yang kami pelajari sungguh-sungguh dapat kami fahami dengan sebaik-baiknya. Dan Tuhan, berkatilah, biar dia berguna bagi hidup kami, memberitahukan kepada kami apa yang perlu kami tahu, dan merubah hidup kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Oke, silakan Lilin akan membacanya. Ya, karena hanya 2 perikop dan yang satunya perikop sangat singkat, jadi dibaca keseluruhannya saja, silakan. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjaga 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang banyak. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara. Tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Pada malam sebelum Herodes dan hendak menghadapkannya kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu, prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruang itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, sampai mereka keluar pintu gerbang besi yang menuju kota. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan, dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, "Sekarang taulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Rode untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, tetapi karena girangnya ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Kata mereka kepada perempuan itu, "Engkau mengigau," akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka, "Itu malaikatnya." Tetapi Petrus terus-menerus mengetuk, dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang. Tetapi Petrus memberi isyarat dengan tangannya supaya mereka diam. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya, "Beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita." Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya gemparlah prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Herodes menyuruh mencari Petrus, tetapi ia tidak ditemukan.
Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Kemudian ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea dan tinggal di situ. Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon. Atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus, pengawal istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian, karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Dan pada suatu hari yang ditentukan, Herodes mengenakan pakaian kerajaan lalu duduk di atas tata dan berpidato kepada mereka. Dan rakyatnya bersorak membalasnya, "Ini suara Allah dan bukan suara manusia." Dan seketika itu juga ia ditampar malaikat Tuhan, karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dimakan cacing-cacing. Maka firman Tuhan makin tersebar dan makin banyak didengar orang. Barnabas dan Saulus kembali dari Yerusalem. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus. Pendengar yang kami kasihi di dalam Yesus Kristus, Kisah Para Rasul pasal 12 adalah catatan tentang martir rasul pertama, yaitu Yakobus. Kira-kira pada waktu itu Raja Herodes mulai bertindak dengan keras terhadap beberapa orang dari jemaat. Mungkin dia didesak oleh para imam-imam dan orang-orang Farisi yang melihat bahwa jumlah murid Yesus Kristus, pengikut Yesus sudah semakin banyak, sehingga mereka semakin geram dan mereka pun melobi sana sini. Jelas mereka akan melobi yang memegang pedang, Herodes, di mana-mana di seluruh muka bumi. Pengajaran yang tidak mengandalkan kebenaran, pengajaran yang salah, itu selalu melobi pemegang kekuasaan duniawi. Karena tidak benar, tidak ada kebenaran di dalamnya, maka dia tidak sanggup berargumentasi. Maka yang dapat dilakukan hanyalah menuntut atau meminta atau melobi pembelaan dari pemegang kekuasaan duniawi. Inilah yang terjadi. Padahal silakan masing-masing berargumentasi, dan berargumentasilah yang jujur, yang benar. Dewasa ini dengan adanya internet, banyak hal yang dilakukan oleh orang Kristen di internet yang tidak terpuji sebenarnya, sangat tidak terpuji. Ada orang yang sengaja memasukkan cerita-cerita porno di internet atas nama saya. Bayangkan. Mereka berbuat demikian. Oleh sebab itu, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kalau Anda baca apa-apa di sana tentang diri saya, jangan segera percaya. Itu sekarang internet itu adalah tempat di mana orang melempar batu sembunyi tangan. Dan di sana di internet juga ada orang yang memakai nama samaran, kita tidak tahu siapa dia, tidak ada identitas apa-apa, bisa sembarangan omong, kita tidak tahu. Ada satu orang yang namanya Awam itu, kita tidak tahu apakah ini nama samaran atau nama benar, atau siapa dia, yang selalu mengecam grafik, yang selalu di internet itu menjelek-jelekkan dan lain sebagainya. Kita ajak dia bertemu untuk berargumentasi, dia tidak berani. Heran sekali. Nah, memang begitulah Yudaisme juga zaman itu, zamannya Petrus, mereka memakai cara apa saja, termasuk cara melobi Herodes mungkin. Karena Herodes ini adalah Herodes Agripa. Herodes Agripa yang galak itu, yang merebut istri dari saudaranya. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, katanya, ia menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes. Nah, di sini sengaja ditaruh Yakobus saudara Yohanes. Ini bukan Yakobus saudara kandung Tuhan Yesus, tapi Yakobus saudara Yohanes ini yang rasul. Jadi ini rasul pertama dengan pedang. Jadi Yakobus dibunuh oleh Herodes. Nah, mungkin pendengar bertanya, mengapa Tuhan tidak tolong dia?
Mengapa Tuhan tidak selamatkan dia? Mengapa Tuhan kok selamatkan Petrus ya? Mengapa tidak selamatkan Yakobus? Ya, apakah Tuhan benci sama Yakobus, sayang sama Petrus? Sama sekali bukan demikian ya. Masing-masing memiliki porsi kesaksiannya. Dan mati bagi Tuhan, hidup bagi Tuhan, dua-duanya baik ya. Jadi hidup matinya bagi Tuhan ya. Jadi yang mati bagi Tuhan itu baik, yang hidup bagi Tuhan itu baik. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, malah lebih sulit untuk hidup bagi Tuhan daripada mati bagi Tuhan. Ya, bagi Petrus mungkin kalau dia dibunuh, ya selesailah tugasnya sampai di situ. Tapi karena dia masih hidup, dia harus melakukan banyak hal, jadi dia harus hidup bagi Tuhan. Dan hendaknya tiap-tiap diri kita yang masih hidup hari ini, kita juga harus mempunyai prinsip. Kalau saya mati bagi Tuhan. Dan kalau saya hidup bagi Tuhan. Jadi hidup mati pun tidak jadi masalah, dua-duanya akan bagi Tuhan. Jadi Yakobus mati bagi Tuhan. Dan Petrus hidup bagi Tuhan. Ketika katanya Herodes melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Jadi ini pentolan-pentolan yang terkenal di jemaat Yerusalem itu ditahan. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Jadi hari raya roti tidak beragi itu berarti ini sudah Paskah ya. Menjelang Paskah. Nah, setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu. 1 regu 4 orang ya, 4 prajurit ya. Jadi ada 16 prajurit yang menjaganya. Anda bisa bayangkan. Dan biasanya saking ketatnya itu ya, tangan kanannya akan dirantai bersama seorang prajurit dan tangan kirinya akan dirantai bersama seorang prajurit. Jadi ada 2 prajurit yang tidur di sampingnya. Itu biasanya demikian ya. Nah, katanya ya, ia menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Ya, maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ya, ia menghadapkannya ke depan orang banyak ya, untuk memakai Petrus sebagai faktor menyenangkan rakyat. Jadi ini akal bulusnya Herodes Agripa ini. Demikianlah Petrus ya, ditahan di dalam penjara ya, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihat jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Apakah jemaat tidak mendoakan Yakobus? Oh ya, jelas ada ya. Tetapi ya, sekali lagi ya, kita berdoa, kita meminta, itu tanggung jawab kita. Mengenai Tuhan menjawab ya, itu hak dan sovereignty ya, kedaulatan Allah. Jadi kita meminta dan kita diberikan privilege ya, diberikan hak untuk meminta, kita disuruh untuk meminta, untuk berdoa kepada Tuhan. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhitungkan ya, faktor doa kita juga. Tetapi tidak berarti bahwa doa kita 100% akan dijawab. Ya. Dan setiap orang yang berdoa tentu harus yakin bahwa doanya akan dijawab. Itu adalah kebenaran normatif. Tidak ada orang yang boleh berdoa dan yakin nggak akan dijawab. Itu munafik. Ya. Tapi kalau kita berdoa, kita yakin akan dijawab. Namun kita tetap tahu bahwa hak menjawab dan akan dijawab atau tidak, itu sepenuhnya ada di tangan Allah, itu kedaulatan Allah. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, keinginan Allah agar anak-anaknya berdoa, ini mematahkan sama sekali konsep Calvinis bahwa segala sesuatu sudah dipredestinasikan. Karena apa? Karena Tuhan memberikan kepada anak-anaknya satu kesempatan untuk meminta kepadanya, dan ya, Dia bersedia untuk merubah ya. Dia bersedia untuk memenuhi apa yang diminta oleh anak-anaknya. Kalau itu baik, ya berarti Allah memang Maha Tahu, tetapi Allah tidak patok mati, namun Dia tetap memberikan kepada anak-anaknya satu keistimewaan, yaitu bahwa mereka berdoa kepadanya, mereka boleh meminta kepadanya. Dan ya, kalau doa kita
itu tidak akan berpengaruh apa-apa. Kalau segala sesuatu sudah ditentukan dalam kekekalan, ya nggak usah doa, ya. Karena apa? Didoakan atau tidak sudah akan begitu, ya tidak usah berdoa. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, disinilah pemahaman kita tentang doa adalah bahwa doa itu semacam permintaan dari anak kepada Bapa. Ya, Bapa begini, boleh nggak? Ya, kalau Bapa pertimbangkan itu baik, ya akan dikabulkan gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini jemaat berdoa katanya. Doa jemaat. Ya, itu mereka mendoakan Yakobus tentu, dan sekarang mereka mendoakan Petrus, dan Tuhan menjawab. Ya, Tuhan menjawab doa mereka. Ya, Yakobus dibunuh. Ini adalah kehendak Tuhan. Tuhan mau supaya Yakobus lebih duluan pergi bersama dengan dia, dan Petrus tinggal lagi, masih ada banyak pekerjaan. Itu adalah hak Tuhan. Dan di sini ada satu hal yang indah. Jemaat dengan tekun mendoakan kepada Allah, mendoakannya kepada Allah. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, doa yang paling indah di hadapan Allah, yang paling dipertimbangkan untuk dijawab oleh Allah, itu adalah doa jemaat. Doa pribadi bagaimana? Baik, ya. Doa pribadi itu baik, ya. Jadi tiap-tiap kita pribadi kita berdoa. Tetapi doa jemaat ini adalah doa yang istimewa. Doa yang istimewa mengapa? Karena jemaat lokal, ya ketika ya beberapa orang berkumpul sehati dalam nama Tuhan. Nah, beberapa orang berkumpul sehati dalam nama Tuhan, itu adalah jemaat lokal. Itu adalah tubuhku. Itu aku ada di situ, kata Tuhan. Nah, sama sekali tidak berarti kalau sendirian Tuhan tidak ada. Penafsiran demikian akan menghinakan kemahahadiran Allah. Mengapa 2-3 orang berkumpul dalam namaku, ya, aku ada di tengah-tengah mereka. Yang Tuhan mau maksudkan itu adalah tubuhku. Jadi jemaat lokal adalah tubuh Tuhan. Nah, permintaan doa yang disampaikan oleh jemaat, jadi berdoa secara jemaat, ini adalah permintaan tubuh kepada kepala. Ingat, ya, yang adalah tubuh Tuhan itu adalah jemaat lokal. Bukan seluruh kekristenan digabung jadi satu. No, ya. Karena seluruh kekristenan digabung jadi satu itu tidak mungkin sehati. Masing-masing dengan doktrinnya berbeda-beda. Dan masing-masing dengan pikirannya yang berbeda-beda. Ya, masing-masing dengan hatinya yang berbeda-beda. Mana mungkin sehati sepikir, ya. Itu jelas bukan tubuh Tuhan. Jadi yang tubuh Tuhan itu adalah jemaat lokal. Di satu lokasi, ya beberapa orang berkumpul dalam nama Tuhan. Ah, itu jemaat Tuhan. Nah, mereka berdoa sehati. Yang begitu harus sehati. Sehati itu artinya apa? Sehati itu artinya satu orang yang berdoa, yang lain mengaminkan. Nah, sekarang ya oleh kalangan tertentu ya dipromosikan, ya dikembangkan doa keroyokan. Ya, saya sebut itu doa keroyokan, ya. Di mana ada 50 orang, 50-50-nya buka suara sama-sama kayak lebah gitu, ya. Jadi, apakah itu sehati 50 orang? No, ya. Itu tidak mungkin sehati. Itu 50 hati di situ. Karena masing-masing berdoa sesuai dengan hatinya. Ya, ada 50 hati di situ, ya. Tetapi yang namanya sehati adalah 50 orang menunjuk satu orang yang memimpin doa, yang mengucapkannya, 49-nya itu mengaminkannya, ya. Jadi apa yang diucapkan oleh satu orang itu, maka 49-nya berkata amin. Jadi itu yang dikatakan itu, saya juga demikian. Kalau yang memimpin doa berkata, Tuhan terima kasih hari ini Tuhan sudah memimpin hidup kami, yang 49 bilang amin, ya. Itulah, ya, sama. Sungguh, ya, sama. Dan kalau dia marah-marah Tuhan, tentu yang lain tidak mau ikut gitu doh. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, oleh sebab itu pakailah bahasa yang dimengerti oleh semuanya. Dan juga berdoa dengan suara keras supaya didengar oleh semuanya gitu. Supaya semuanya bisa mengaminkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lihatlah di dalam kekristenan selalu ada timbul ya konsep-konsep yang bersifat mengacaukan. Di mana doanya bersifat keroyokan, semua orang buka suara, 200 orang buka suara sehingga nggak ngerti lagi apa yang diomongkan, ya. Ada yang berkata, Tuhan tahu, Tuhan bisa dengar 200-200-nya sekaligus. Saya tidak meragukan sedikit pun bahwa Tuhan sanggup mendengar 1 juta, 2 juta sekalipun gitu. Tetapi persoalannya itu bukan doa yang sehati.
ya. Karena kalau doa yang sehati itu artinya satu orang yang memimpin, yang lain semuanya mengaminkan. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat di sini katanya. Jemaat bertekun ya mendoakan mereka ya Petrus kepada Allah. Dan katanya pada malam sebelum Herodes ya hendak menghadapkannya kepada orang banyak, ya besok dia akan jadikan Petrus sebagai umpan gitu ya, untuk membuat orang-orang Yahudi rakyatnya senang kepadanya. Ya, Petrus tidur di antara dua orang prajurit. Ya, rupanya dia nggak gelisah nih Petrus ya, terbelenggu dengan dua rantai. Ya. Jadi dua rantai ya. Selain itu ya prajurit pengawal sedang ya berkawal di muka pintu ya. Jadi ada 16 orang yang mengawal dia ya. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan ya dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu ya. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkannya. Katanya, "Bangunlah segera." Ya, maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Lalu kata malaikat itu kepadanya, ya, "Ikatlah pinggangmu dan kenakanlah sepatumu." Ia pun berbuat demikian. Ya. Lalu malaikat itu berkata kepadanya, "Kenakanlah jubahmu dan ikutlah aku." Jadi Petrus ya ikut saja perintah semuanya. Lalu ia mengikuti malaikat itu keluar dan ia tidak tahu bahwa apa yang dilakukan malaikat itu sungguh-sungguh terjadi. Sangkanya ia melihat suatu penglihatan. Karena di Yope dia baru lihat penglihatan, jadi mungkin kali ini juga lihat penglihatan mungkin. Ya, tetapi ternyata benar ini bukan penglihatan. Ya. Setelah mereka melalui tempat kawal pertama, tempat kawal kedua, ya sampai mereka ke pintu gerbang besi yang menuju ke kota. Ya. Pintu itu terbuka dengan sendirinya bagi mereka. Wow, tidak usah pakai dibuka ya. Nah, sesudah tiba di luar, mereka berjalan sampai ke ujung jalan dan tiba-tiba malaikat itu meninggalkan dia. Ya sudahlah. Dikawal sampai di situ ya. Jadi malaikat itu meninggalkan dia. Dan setelah sadarnya akan dirinya, Petrus berkata, ya, "Sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi." Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya. Tuhan masih mau Petrus melayaninya. Masih ada banyak tugas untuk Petrus. Jemaat baru start ya. Dan walaupun ya, tahapan pemberitaan Injil sudah di Yerusalem, sudah di Samaria dan sudah sampai di ibu kota Yudea yaitu Kaisarea. Namun ya masih ada banyak lagi pemantapan ya. Dan itu jemaat awal yang pertama yang masih baby ya, itu masih perlu ya figur Petrus ya untuk menopang ya, dan terutama karena pada waktu itu mereka belum mempunyai firman tertulis di tangan mereka ya. Belum memiliki firman tertulis seperti yang kita punya hari ini. Jadi mereka masih berpatokan kan pada pengajaran para rasul ya. Pada waktu itu rasul adalah patokan kebenaran. Jadi barang siapa yang mau ada persoalan ya, mungkin ada mau bertanya dan lain sebagainya, maka kepada siapakah mereka bertanya? Pengajaran siapakah yang jadi patokan? Ya, tidak lain pengajaran Rasul lah yang akan menjadi patokan ya. Jadi Rasul Petrus masih sangat diperlukan dan sekarang katanya dia tahulah bahwa Tuhan telah mengutus malaikatnya untuk melepaskan dia. Dan ya setelah dia sadar bahwa itu bukan penglihatan, tetapi betul-betul dia setelah dibawa keluar dari penjara itu, ya. Dan katanya setelah berpikir sebentar, mungkin dia bingung sebentar, kita tidak tahu sudah berapa lama Petrus ditahan, ya, di tempat yang mungkin gelap dan becek dan semuanya, ya tentu penjara tidak seenak di rumah, ya. Maka Petrus ya agak sedikit ya gamang mungkin di luar ya. Akhirnya dia berpikir sebentar, kemudian dia pergi ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut Markus, yaitu penulis Injil Markus itu ya. Nah, penulis Injil Markus itu Yohanes Markus namanya ya. Dan dia adalah orang di kota Yerusalem yang rumahnya besar ya. Rumahnya besar, jadi oleh sebab itu Yohanes Markus ini pada awalnya agak sedikit manja, sehingga ketika dia jalan bersama Paulus dan Barnabas ya sempat
ini minta pulang, waktu sampai di Siprus dia minta pulang. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, nih Markus inilah ya, yang di rumahnya itu ternyata banyak orang kumpul karena mereka sembunyi di sana. Nah, jemaat mula-mula mereka kumpul di mana-mana aja di rumah yang bersedia menampung mereka. Jadi mereka mungkin berpencar walaupun ada sekian ribu jemaat, tetapi tidak bikin gedung besar tinggi gitu ya, tetapi mereka ya berkumpul ya secara berpencar ya, di rumah siapa-siapa begitu, sekian ratus orang supaya tidak ketahuan dan tidak tertangkap. Kita lihat ya, setelah Petrus memutuskan bahwa dia akan pergi ke rumah Maria, yaitu ibunya Yohanes Markus yang menulis Injil Markus itu, di situ banyak orang berkumpul dan berdoa, mereka sedang berdoa untuk dia. Dan ketika ia mengetuk pintu gerbang, datanglah seorang hamba perempuan bernama Roda untuk mengetahui siapa yang mengetuk itu. Ia terus mengenal suara Petrus, ya. Suara Petrus mungkin sangat khas, ya. Tetapi karena girangnya, ia tidak membuka pintu gerbang itu dan segera masuk ke dalam untuk memberitahukan ya, bahwa Petrus ada di depan pintu gerbang. Ya. Wah, ini memang kalau saking sedihnya orang bisa bertindak salah, ya emosional. Saking girangnya juga emosional orang bisa bertindak salah. Jadi dia bukannya segera buka pintu, ya, malah dia mungkin ya saking girangnya dia berseru-seru dan masuk ke dalam rumah. Lagi kasih tahu mereka Petrus ada di depan pintu ya. Petrus ada di depan pintu ya. Nah, kata mereka kepada perempuan itu, engkau ngigau katanya ya. Nah, mungkin karena saking memikirkan Petrus akan keluar jadi ngigau ya. Akan tetapi ia tetap mengatakan bahwa benar-benar demikian. Kata mereka ya, itu malaikatnya ya, malaikatnya. Ya, kata Tuhan Yesus, anak-anak itu ada malaikatnya di hadapan Bapa yang senantiasa ya berada di hadapan Bapakku, katanya malaikat. Nah, Anda tahu orang dewasa ada malaikat itu tidak ada dikatakan ya. Tapi kalau anak-anak ada malaikat, ada di dalam berteologia di udara yang jam 9 malam hari Minggu ada yang bertanya itu ya. Malaikat anak-anak itu bikin apa gitu ya. Mungkin menjaga anak-anak itu dari penyesatan, dari gangguan iblis ya. Jadi itulah tiap-tiap anak ya yang masih kecil ya itu dijaga oleh malaikatnya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, kita lihat katanya ya. Nah terus ya Petrus ya mengenal suara Petrus, dia berkata demikian ya. Mereka bilang bahwa itu malaikatnya, tetapi Petrus terus menerus mengetuk ya. Ya kalau terus menerus mengetuk ya, yang lain nggak bisa mengabaikan. Dan ketika mereka membuka pintu dan melihat dia, mereka tercengang-cengang ya. Ini mereka tahu itu penjaranya super ketat ya. Penjaranya super ketat. Mereka juga sudah tahu bahwa ada 4 regu orang diutus untuk menjaga, dan 1 regu 4 orang itu 16 orang. Nah, bagaimana cara Petrus bisa lewat itu 16 orang ya? Dan dia dirantai lagi begitu. Jadi bagaimana ya? Nah, tetapi Petrus katanya terus menerus Petrus katanya memberi isyarat pakai jarinya mungkin dengan tangannya supaya mereka diam ya. Lalu ia menceritakan bagaimana Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Ya. Tuhan mengutus malaikatnya, Tuhan menuntunnya keluar dari penjara. Katanya beritahukanlah hal ini kepada Yakobus ya. Nah, Yakobus yang mana lagi? Yakobus yang saudaranya Yohanes sudah dipenggal kepalanya oleh Herodes. Nah, Yakobus yang satu ini adalah Yakobus saudara Tuhan Yesus. Kelihatannya selanjutnya jemaat di Yerusalem itu digembalakan oleh Yakobus saudara Tuhan Yesus ini. Karena di Kisah Rasul pasal 15 nanti ya, Anda lihat di Kisah Rasul pasal 15 itu Yakobus yang menutup ya pembicaraan itu ya. Yakobus yang setelah yang lain berbicara ya, Yakobus yang menutup. Kelihatannya dia gembala di situ. Dan sejak kapankah dia menggembalakan jemaat di sana? Ya mungkin ini sejak peristiwa di mana Petrusnya ditangkap, Yakobusnya dimatikan gitu ya. Jadi akhirnya ya Petrus berkata ya, kasih tahu
beritahukanlah hal ini kepada Yakobus dan saudara-saudara kita ya. Lalu ia keluar dan pergi ke tempat lain ya. Jadi Petrus menyingkir gitu ya. Dan sekarang penggembalaan jemaat di Yerusalem mungkin saat ini diserahkan kepada Yakobus. Yakobus saudara kandung Tuhan Yesus ya. Saudara kandung karena selain Maria melahirkan Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-13 ya, Injil Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-55 di situ dikasih tahu dia selain melahirkan Yesus, dia melahirkan Yakobus, Yusuf, Simon dan Yudas ya. Dan sekurang-kurangnya 2 orang putri ya. Karena perempuannya itu kata yang dipakai itu gendernya jamak ya, numbernya ya, jumlahnya jamak. Jadi Tuhan Yesus sekurang-kurangnya mereka itu 7 bersaudara. Jadi ada saudara kandungnya Yakobus, Yusuf, Simon, Yudas ya, dan saudara-saudara perempuannya. Jadi sekurang-kurangnya 7 bersaudara. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mana mungkin Maria perawan sampai sekarang nih ya toh sudah melahirkan sekurang-kurangnya 7 anak. Itu kan nggak masuk di akal. Yuk tanya dokter kandungan manapun juga, itu tidak mungkin ya. Dan ya memang waktu melahirkan Tuhan Yesus dia perawan, dan sesudah melahirkan Tuhan Yesus ya dia hidup dengan Yusuf sebagai suami istri normal gitu, sehingga melahirkan sekurang-kurangnya 6 orang anak lagi. Dan yang pertama kali disebut itu Yakobus, yang mungkin sesudah Tuhan Yesus akhirnya lahir Yakobus. Nah, Yakobus inilah yang pada awalnya tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena wah nih koko saya sendiri nih, bagaimana dia bisa Tuhan begitu ya toh? Bagaimana mungkin dia sulit untuk menerimanya. Tetapi ya sesudah Tuhan Yesus disalibkan dan bangkit, di dalam 1 Korintus pasal 15 di situ ada catatan ya, di ayat yang ke-7 Tuhan Yesus spesial menampakkan diri kepada Yakobus ini. Ya selanjutnya ia menampakkan diri kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul. Nah, Yakobus ini ya. Nah, Yakobus ya adik kandungnya secara daging gitu ya, itu Tuhan Yesus menampakkan diri kepadanya sehingga akhirnya dia menjadi percaya. Dia menjadi percaya, dan ya setelah Yakobus yang saudara Yohanes itu dipenggal dan Petrus juga dipenjarakan kemudian dilepaskan dan perlu menyingkir pergi ke tempat yang lain, maka jemaat di Yerusalem digembalakan oleh Yakobus saudara kandung Tuhan Yesus itu. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, katanya Petrus pergi ke tempat lain. Pada keesokan harinya, gemparlah prajurit-prajurit itu. Kasihan prajurit-prajurit itu ya. Mereka bertanya-tanya apakah yang telah terjadi dengan Petrus. Ya mudah-mudahan mereka waktu itu segera bertobat, sehingga mereka dipenggal oleh Herodes, ya mereka masuk surga. Tapi ya setelah peristiwa yang menggemparkan ini, mereka masih tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus. Wah, itu sih sudah kelewatan ya no. Berarti mereka sudah berakhir di neraka sekarang ini. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus, katanya gemparlah katanya prajurit-prajurit itu. Mereka bertanya-tanya ya, apakah yang telah terjadi dengan Petrus ya no? Nah, Herodes menyuruh mencari Petrus ya tidak menemukannya ya, Petrus tidak bisa ditemukan. Lalu Herodes menyuruh memeriksa pengawal-pengawal itu ya. Wah, Herodes langsung mengambil kesimpulan mungkin ya bahwa di antara pengawal itu pasti ada yang simpati terhadap Petrus, mungkin melepaskannya dan lain sebagainya. Ya pasti Herodes tidak mau terima bahwa Petrus itu dilepaskan oleh malaikat ya. Kalau dia bisa terima itu, dia pasti tidak berani memburu Petrus lagi, takut nanti ya malaikat itu bisa sikat dia mungkin ya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus, akhirnya apa yang bisa dilakukan oleh Herodes? Ya dia niru bapaknya ya. Bapaknya dulu Herodes Agung sempat bayi di seluruh kota Bethlehem, dipenggalnya 2 tahun ke bawah, umur bayi 2 tahun ke bawah dipenggalnya semuanya hanya gara-gara mau cari memburu bayi Yesus saja. Nah, sekarang anaknya ini Herodes Agrippa ini anaknya ya. Anaknya apa yang dibuat oleh anaknya ini? Nah, lihat ya. Katanya ya, dia memenggal ya toh.
dia membunuh mereka semua. Ya, mereka ya. Mereka itu berarti banyak ini ya. Mereka semua yang memeriksa pengawal-pengawal itu dan membunuh mereka. Ya, kasihan ini pengawal-pengawal ini ya, dibunuh semuanya tanpa pandang bulu ya. Nah, katanya kemudian berangkatlah ia berangkat dari Yudea ke Kaisarea ya, dan tinggal di situ. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, siapa ini yang berangkat ke Kaisarea dan tinggal di situ? Bukan Petrus, tapi Herodes ya. Di dalam catatan Yosepus, ini sejarawan Yahudi ya, ini Herodes akhirnya dia berhasil ya menyingkirkan saudara-saudaranya yang lain. Herodes Agripa I ini ya, dia tidak puas itu kerajaan bapaknya itu dibagi 3 ya. Jadi dia mempunyai 3 bersaudara. Jadi ketika Herodes yang memburu bayi Yesus dulu di Bethlehem itu mati, kerajaannya Herodes ini yaitu wilayah Palestina dibagi 3 anaknya ya, tiga anaknya masing-masing ya. Ada Filipus ya, Herodes Filipus di utara, jadi dibagi 3 ya. Nah, ini yang Herodes Antipas ini, Agripa ini ya. Ada satu lagi Herodes Antipas ini. Herodes Agripa ini yang galak ini, yang galak ya. Dan dia menyingkirkan saudara-saudaranya yang lain ya. Dia menyingkirkan saudara-saudaranya yang lain dan akhirnya dia menguasai seluruh wilayah Yudea ya. Dia menguasai seluruhnya ya. Dan itulah sebabnya dia pindah ke Kaisarea ya. Tadinya dia istananya di Yerusalem ya. Di Yerusalem itu kan hanya menguasai kecil ya di Yerusalem. Tapi kemudian dia menyingkirkan saudara-saudaranya yang lain dan dia menguasai seluruh wilayah Palestina dan dia pindah ke wilayah ibu kotanya Yudea, yaitu di Kaisarea di sana ya. Kaisarea mungkin kota lebih besar dari Yerusalem pada waktu itu ya, sehingga Herodes pindah ke sana. Nah, saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah, ketika Herodes di Kaisarea ya, wah, dia merasa dirinya sudah hebat ya, dia sudah kekuasaannya makin luas ya, sehingga dia merasa dirinya makin agung. Nah, inilah ya keadaan di mana kadang-kadang ya manusia itu ya keadaan sekelilingnya dan keberhasilannya bisa membuat dia lupa diri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, lupa diri ini kata ini ya. Jadi lupa siapa kita sebenarnya gitu. Lupa siapa saya ya. Heran ya, hal-hal yang lain bisa ingat tapi lupa siapa diri kita ya. Jadi ini memang sesuatu yang sering terjadi. Oleh sebab itu ya, Tuhan Yesus malah suruh kita ini bukan lupa diri ya, jangan lupa diri, tetapi kita harus menyangkal diri ya, bukan lupa diri. Pikul salib dan menyangkal diri. Nah, setiap orang Kristen, murid Tuhan Yesus harus ya pikul salib dan menyangkal diri. Pikul salib itu apa? Pikul salib itu artinya siap mati ya. Siapapun pada zaman itu yang dihukum mati ya, dijatuhi hukuman mati, dia memikul salibnya dan menuju ke tempat penyaliban ya. Seperti Tuhan Yesus dijatuhi hukuman mati dan dia memikul salibnya menuju tempat penyaliban. Dan 2 penjahat yang disalibkan bersama dengan dia pun demikian ya. Dia dijatuhin hukuman mati dan kemudian memikul salibnya menuju ke penyaliban. Jadi maksud Tuhan Yesus, kita disuruh memikul salib kita, bukan salib dia, salib kita. Artinya kita harus melihat diri kita sebagai orang yang sudah dijatuhi hukuman, orang yang dijatuhin hukuman, dan ya kita memikul salib kita. Ya, salib kita artinya apa? Kita menerima hukuman bahwa kita adalah orang yang sudah dijatuhin hukuman mati. Ya. Artinya kita siap mati ya. Siapapun yang mau menjadi murid Tuhan Yesus harus siap mati ya. Nah, kalau orang yang tidak siap mati ya, maka ya kita tidak tahu pencobaan demi pencobaan datang. Bagaimana kalau pencobaan yang satu itu datang, yaitu di mana ada pistol ya, ditodongkan kepalamu berkata ya, sekarang apa kamu masih mau tetap mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu? Ya,
Wah, waktu itu Anda bayangkan, ya, kalau pistol plastik ya nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau ini pistol beneran ya, apakah saat itu Anda masih tetap tegar dengan iman yang kokoh kuat dan dengan tegas berkata, ya dalam keadaan apapun juga, hidup atau mati, Yesus adalah Tuhanku dan Dia adalah juru selamatku, ya. Dia telah dihukumkan di atas kayu salib menanggung semua dosaku. Ya, mungkin waktu itu Anda hanya akan mendengar bunyi ledakan, kemudian Anda lupa apa-apa. Dan ya, puji syukur pada Tuhan, saat itu juga kita akan ada di sorga. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jadi memikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri itu bagaimana? Menyangkal diri bukan orang misalnya ketemu saya, Dokter Liao ya, oh bukan, saya bukan. Itu bohong, itu bukan menyangkal diri namanya, itu bohong. Kalau menyangkal diri itu artinya apa? Tuntutan diri saya. Jadi seperti menuntut diperlakukan istimewa segala macam. Itu kita harus menyangkal diri ya. Menyangkal diri ya. Artinya tidak memenuhi ya keinginan tuntutan ya kedagingan diri kita. Itulah menyangkal diri. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ini Herodes Agripa ini ya, dia semakin sukses. Sekarang dia pindah ke Kaisaria ya, katanya. Nah, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon katanya. Orang Tirus dan Sidon ya, orang Tirus dan Sidon ini bikin dia marah ya. Mereka sempat membuat persekongkolan untuk ya membujuk katanya. Atas persetujuan bersama ya mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil membujuk Blastus ya, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohon perdamaian karena negeri mereka beroleh bahan makanan dari wilayah raja. Jadi ini Tirus ya, ini di daerah Libanon ini ya, Sidon ya. Tirus dan Sidon itu di daerah Libanon di utara di sana ya. Dan katanya ya ini ya selalu ada masalah ya. Herodes itu ingin wilayahnya semakin diperluas sehingga dia selalu ada masalah dengan wilayah tetangga ya. Wilayah tetangga yang lain. Karena apa? Karena dia selalu ingin memperluas itu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, kita lihat ya, dia ada masalah dengan orang Sidon, tapi orang Sidon ini rupanya pinter ya. Mereka cari pendukung ya, mereka melobi sehingga pegawai istana si Blastus itu ya, Blastus berpihak kepada mereka. Dan pada suatu hari katanya yang ditentukan ya, Herodes mengenakan pakaian kerajaan ya, lalu duduk di atas tahta dan berpidato kepada mereka. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, rupanya peristiwa ini bukan hanya dicatat di dalam Kisah Para Rasul ini oleh Lukas, tetapi Yosefus, ya, sejarawan Yahudi, mencatat peristiwa ini. Ya. Dia mencatatnya di dalam buku yang ditulis oleh Yosefus, mencatat bahwa Herodes pada waktu itu memakai pakaian yang sangat indah, ya, dan ada lapis perak yang berkilau-kilau katanya, sehingga ya ketika Herodes ya katanya naik ke atas panggung dan duduk di atas tahta sebelum dia pidato, wow, ya mendapat sinar matahari sedikit katanya, pakaiannya berkilau-kilau ya tentu cakep sekali ya, anggun sekali ya. Wah, dia tidak puas dengan itu ya. Dan katanya Yosefus menulis bahwa ini Herodes berpidato katanya bahwa ya mereka mendengarkan suaranya bahwa dia adalah Allah katanya ya. Dia adalah Allah ya. Jadi kata lihatnya dia luar biasa. Dia berimajinasi sedemikian rupa bahwa dia adalah Allah. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mengapa kekristenan menjadi ya kepercayaan yang dimusuhi oleh para raja dan juga Kaisar Roma ya, semuanya memusuhi kekristenan. Apa salah orang Kristen ya? Apakah iman Kristen salah? Apakah ada di dalam Alkitab orang Kristen diajar untuk jadi teroris, misalnya ngebom di pasar segala macam? Nah, ya sama sekali bukan ya. Apakah ada yang salah secara moral di dalam pengajaran kekristenan? Sama sekali tidak. Nah, masalahnya ada di mana? Masalahnya adalah
rata-rata raja pada zaman itu, apalagi kaisar, mereka tidak puas dihormati sekedar raja. Mereka tidak puas dihormati sekedar kaisar. Mereka mau meningkat menjadi Allah. Nah, mereka mau minta disembah sebagai Allah. Mereka minta supaya disembah sebagai dewa, ya. Begitulah. Nah, akhirnya ya jelas orang Kristen tidak rela, ya toh. Orang Kristen memilih mati ya, daripada menyembah manusia sebagai Allah, ya toh. Dan oleh sebab itulah ini Herodes juga, ya. Herodes menghadapi masalah yang sama. Dia minta supaya dia disembah sebagai Allah. Makin berhasil dan akhirnya bisa makin sombong. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, hati-hati ya. Mungkin sekarang Anda bukan raja dan bukan kaisar, tetapi jikalau Anda makin sukses, wah gayanya juga ya toh, udah susah ditemuin ya toh, mau cari dia ya toh, wah susah sekali ya. Ditambah lagi dengan apa ya, sehingga doa juga sudah nggak perlu lagi sama Tuhan, ya toh. Makin hari makin jarang berdoa ya, karena apa? Merasa sudah sukses nggak perlu Tuhan lagi. Sebenarnya sikap demikian, tendensi demikian itu sama dengan ya sudah semakin mau menjadikan dirinya Allah gitu ya toh. Karena tidak memerlukan Tuhan lagi. Bahkan kadang-kadang kita bertindak begini begitu sewenang-wenang kita ya, semau-mau kita bertindak begini. Mengapa? Wah, kita kena pikir apa? Saya ada uang ya. Kamu jangan macam-macam ya gitu. Nah, saya ada kuasa ya. Tahu nggak saya siapa? Ya, seringkali ada orang yang ya ini orang yang sok kuasa ya toh. Ada satu dulu ya, sekitar 20-an tahun yang lalu, saya mendengar ada pendeta, satu hamba Tuhan dari Amerika. Dia sudah lama tinggal di Amerika, sudah jadi warga negara Amerika, tapi dulu dia masih muda di Indonesia, jadi dia tahu sedikit bahasa Indonesia ya. Dia bercerita katanya di airport itu ketika mereka semuanya antri ya, datang mungkin satu orang, mungkin pejabat, dia nggak mau antri, dia serobot katanya, dia serobot masuk di situ, dan kemudian yang wanita petugas itu nggak mau melayaninya, wah dia marah-marah, dia bilang apa? Tahu nggak saya siapa katanya, dan perempuan yang bertugas itu malah jawabnya gitu. Ya kalau Bapak tidak tahu Bapak sendiri siapa, saya mana bisa tahu Bapak siapa katanya. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, oh dia malu sekali ya. Nah dia kena batunya sekarang. Yuk tanya orang lain siapa saya. Nah, Bapak tahu nggak Bapak sendiri siapa gitu ya nggak? Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Nah begitulah ya, orang kalau sudah punya kuasa ya, mempunyai sesuatu untuk ditonjolkan, dibanggakan. Belum jadi kayak Herodes ini aja ya toh. Gayanya sudah ya orang lain lihat mau muntah misalnya gitu. Oh pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya kita lihat ya, ini Herodes ya, dia berkata apa? Wah suaranya itu adalah bukan suara manusia ya, ini suara Allah katanya ya. Dan katanya, dan seketika itu juga ya ia ditampar malaikat. Aduh, ditampar malaikat Tuhan karena ia tidak memberi hormat kepada Allah. Ia mati dan dimakan cacing-cacing ya. Ya memang semua orang mati ya dimakan cacing, tetapi mengapa Herodes ini perlu ditambahkan begitu ya? Karena ya untuk memberi gambaran bahwa yang pakai jubahnya mengkilau itu ya, yang hebat itu ya, yang mengangkat dirinya sebagai Allah itu ya, yang hebat itu, yang saudaranya semuanya disingkirkan itu, yang ngambil istri orang secara paksa itu, nah akhirnya dimakan cacing juga kan. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begitulah ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus ya, akhir dari Herodes, seorang yang hebat. Nah pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangankan kita mati kemudian dikuburkan maka segalanya berakhir ya. Kadang-kadang saudara terbaring di rumah sakit ya, sekalipun di kamar di kamar ini VIP ya, bukan cuma VIP lagi, super VIP itu kita tidak berdaya. Apalah artinya manusia ya toh. Ya cuman satu onderdir kita di dalam tidak berfungsi dengan baik saja,
Ya, kita sudah susahnya bukan main. Apalah artinya manusia. Oleh sebab itu, ya pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari kita tinggikan Allah di dalam hidup kita ya. Mari kita memuliakan Dia. Mari ya, yang terindah dalam hidup ini adalah kita melayaninya, kita memuliakannya. Ya karena apa? Karena hidup yang kita hidupi ini sangat sementara ya. Tiap-tiap tahun lewat, sekarang kita baru lewat tahun 2006, kita masuk tahun 2007. Tahukah Anda, tiap-tiap tahun kita lewat, tiap-tiap kali kita ulang tahun, kita semakin dekat ya. Semakin dekat kemana? Ke neraka apa ke sorga? Ya, semoga Anda pergi ke sorga. Oh, kalau saya yakin saya pasti pergi ke sorga. Ya, mengapa? Mengapa saya yakin pergi ke sorga? Karena saya sudah bertobat. Saya percaya Yesus. Percaya Yesus apa? Dengan segenap hati saya percaya Yesus sudah menggantikan saya dihukum atas semua dosa saya. Dan sekarang saya hidup baginya. Hidup saya hidup bagi Yesus. Dan pendengar yang saya kasih dalam Yesus katanya, maka firman Tuhan semakin tersebar dan semakin banyak didengar orang. Nah, karena Herodes ditempeleng sama malaikat ya, yang mau menangkap orang-orang Kristen sekarang ya satu-satu ditempeleng ya. Nah, Barnabas katanya dan Saulus kembali dari Yerusalem ya. Setelah mereka menyelesaikan tugas pelayanan mereka, mereka membawa Yohanes yang disebut juga Markus pergi kemana? Ke Antiokhia di sana. Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, ya, kita lihat ya Tuhan akan bertindak ya. Nah, kalau sekarang kita juga berharap Tuhan biarlah orang-orang yang menghalangi pemberitaan Injil ditempeleng aja semuanya satu-satu gitu. Loh kok nggak ditempeleng semuanya? Nah, pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, jangan begitu ya. Tuhan tidak mau kita jadi jahat gitu ya. Pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, begini ya. Kalau ada orang menjahati kita, kita tidak boleh berdoa supaya Tuhan tempeleng dialah, Tuhan mati karena dia segala macam. Kalau kita berbuat demikian, maka ya Tuhan akan menilai, loh anakku kok jahatnya bukan main ya. Ini anak saya jahat. Oh, nah Tuhan tidak mau lakukan itu ya. Mengapa Tuhan tidak mau lakukan itu? Karena kalau Tuhan melakukan itu berarti dia mengikuti kemauan anaknya yang jahat dan manja itu. Ya, tidak ya. Oleh sebab itu, mengapa Tuhan tidak tempelengin orang-orang yang menghalangi pemberitaan Injil? Nah, karena anak-anaknya banyak doa supaya Tuhan tempeleng mereka. Ya, maka jadi Tuhan jadi nggak mau tempeleng mereka gitu. Anak-anak Tuhan ya harus, kata Tuhan apa di dalam Roma? Ya, surat Roma Rasul Paulus bilang apa? Barang siapa yang menganiaya kamu, ya berdoalah untuknya. Jadi kita berdoa supaya Tuhan berkati mereka, Tuhan pimpin mereka, Tuhan berkati mereka. Tuhan melihat bahwa oh anakku baik ya. Dia dianiaya, dia dihalangi, ya dia dipersulit dan sebagainya, malah dia doakan orang itu. Kalau gitu ini orang ini benar-benar jahat. Tuhan akan tempeleng sendiri gitu. Jadi Tuhan tempeleng dia bukan karena permintaan kita. Tuhan tempeleng dia karena Tuhan punya otoritas, punya wewenang ya. Tuhan atas pertimbangan Tuhan sendirilah dia perlu ditempeleng atau tidak gitu. Jadi pendengar yang saya kasih dalam Yesus Kristus, mari ya. Pembahasan kita sampai di sini. Kita berdoa ya. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas firman-Mu. Kasih karunia-Mu Tuhan, kami syukurkan dalam hidup kami. Pimpinan-Mu. Kami sungguh tahu Tuhan, Engkau mengasihi kami. Janji-Mu Engkau menyertai kami. Oh terima kasih Tuhan. Ini terindah. Ini lebih dari berkat materi atau apapun juga. Yaitu bahwa Engkau bersama dengan kami. Itu sudah terindah Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.